Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2178, Anda membuat saya melihat ini. MN. Anda mengatakan bahwa Ye Yuan datang. Ketika Lin Changqing mendengar nama ini, dia segera melompat. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulutnya. Saat itu, dia juga dipicu oleh Ye Yuan. Jadi dia bekerja sangat keras dan berkultivasi dengan pahit. Dalam lebih dari 1000 tahun, dia sudah menerobos untuk menjadi Empyrean Cakrawala kedua. Kecepatan ini sudah sangat cepat di antara mereka yang ada di alam Empyrean. Zheng Yufeng mengangguk dan berkata, benar. Dia saat ini di Sunset Peak. Advertisement. Lin Changqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak ini seharusnya ada di sini untuk berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, kan? Namun, dia berani mengingini junior apprentice Sister Meng Li. Aku harus membuatnya mati. Petik 2. Ekspresi Zheng Yufeng menjadi aneh, dan dia berkata dengan suara serius, melihat penampilannya, dia tidak terlihat di sini untuk memohon belas kasihan. Lin Changqing melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat pasti, dia pasti ada di sini untuk memohon belas kasihan. Perjanjian 2000 tahun belum berakhir. Jadi mengapa dia datang ke Valen Maple Bodhidharma? Saat itu, ketika saya melihatnya, dia bahkan belum mencapai alam dewa sejati. Tidak mungkin dia berkultivasi menjadi Empyrean dalam waktu 1000 tahun, kan? Petik 2. Dengan ini, Zheng Yufeng juga menjadi agak tidak pasti. Ye Yuan seperti manusia di depannya. Dia tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Saat berbicara, Ye Yuan memberinya perasaan yang tak terduga. Pada awalnya, dia masih berpikir bahwa Ye Yuan adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Tapi mendengar Lin Changqing, secara alami tidak mungkin Ye Yuan menjadi seorang Empyrean. Di dunia ini, monster mana yang bisa berkultivasi dari alam dewa surgawi ke alam Empyrean dalam waktu singkat 1000 tahun? Mungkin Ye Yuan mengandalkan identitasnya dan menindas orang dengan paksa. Advertisement. Zheng Yufeng masih ingin mengatakan sesuatu ketika Lin Changqing sudah pergi dengan tawa keras. Kakak magang senior, masih linglung di sini untuk apa? Ikuti aku untuk memberi pelajaran yang bagus pada ini. Dia sudah tidak sabar dan ingin menghancurkan Ye Yuan. Anak ini sangat mempermalukannya saat itu. Sekarang dia menyerahkan dirinya ke ambang pintu, jika dia tidak mempermalukannya dengan baik, bagaimana dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya? Sunset Peak adalah puncak pertama Valen Maple Bodhidharma, dan itu juga merupakan pintu masuk ke gunung itu. Ye Yuan berdiri di alun-alun, dengan hati-hati merasakan energi spiritual yang kental hingga ekstrim di sekitar, dan dia tidak bisa menahan perasaan perubahan emosi. Bodhidharma Maple jatuh ini harus berada di tepi gunung Heavenspan. Berkultivasi di tempat semacam ini hanya akan menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Saat dia sedang merenung, tatapan Ye Yuan tiba-tiba berkedip, melihat kedatangannya dengan senyuman yang bukan senyuman. Hahaha, Ye Yuan, kamu ingin memohon belas kasihan dari Empyrean ini. Empyrean ini memberitahumu, itu tidak mungkin. Lin Changqing mengambil langkah keluar dari kehampaan dan menggunakan tatapan simpatik untuk melihat Ye Yuan. Ye Yuan juga menilai Lin Changqing. Advertisement. Mengingat saat itu, ketika Lin Changqing turun ke kota kekaisaran elang surgawi, seberapa angkuh dan kuatnya itu. Jika bukan karena babi harta karun terbang dari pegangan dan mengirimnya terbang dengan bersin, mungkin Ye Yuan sudah lama dibunuh oleh Lin Changqing. Bahkan jika Ye Yuan saat itu memiliki jutaan metode, dia hanya bisa melihat dan tidak melakukan apa-apa. Tapi 1000 tahun berlalu, Lin Changqing menerobos ranah kultivasinya dan menjadi Empyrean Cakrawala kedua. Meski begitu, sekarang dia tidak bisa lagi mengumpulkan minat Ye Yuan. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia bisa memukul Empyrean Cakrawala kedua sampai mati dengan satu tamparan. Tidak peduli seberapa kuat Empyrean Cakrawala kedua ini. Melihat Lin Changqing lagi, mata Ye Yuan sudah membawa sedikit rasa kasihan. Lin Changqing, tidak melihatmu selama 1000 tahun, kamu terlalu mengecewakanku. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Lin Changqing tertawa dingin dan berkata, apa? Ingin mempertahankan martabat terakhir Anda? Tidak berguna. Selama 1000 tahun ini, kekuatan Empyrean ini telah tumbuh hingga tingkat yang tidak dapat Anda bayangkan. Rasakan itu dengan baik. Petik 2. Selesai berbicara, aura di tubuh Lin Changqing meledak tanpa reservasi sedikitpun. Di Sunset Peak, aura mengamuk menyapu, membuat orang melirik ke samping.
Martial Uncle Changqing sebenarnya telah menerobos, menjadi Empyrean Cakrawala kedua. Kecepatan kultivasinya juga terlalu cepat, kan? Petik 2. Ini adalah 3 jenis hukum. Martial Paman Changqing sebenarnya menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum. Siapa anak itu? Untuk benar-benar berani memprovokasi Martial Paman Changqing, apakah dia lelah hidup? Senioritas Lin Changqing di Valen Maple Bodhidharma sangat tinggi. Bakatnya juga sangat hebat. Dia sudah lama tidak menunjukkan dirinya. Sekarang setelah dia menunjukkan kekuatannya, itu secara langsung memperbarui pemahaman rekan-rekan magangnya, dan secara alami menimbulkan gelombang seruan. Pada saat ini, Zheng Yufeng juga kebetulan sedang terburu-buru. Melihat Lin Changqing mengungkapkan kekuatannya, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Junior Apprentice Brother Changqing dia, juga terlalu mengerikan. Dalam hal bakat, Lin Changqing adalah yang terbaik di antara mereka sesama saudara magang. Waktu kultivasinya adalah yang terpendek, tetapi itu sudah hampir mengejar mereka, saudara magang senior ini. Dalam 1000 tahun ini, Lin Changqing tinggal di pengasingan yang dalam di rumahnya sendiri dan hampir jarang menunjukkan wajah. Sebelum pengasingan tertutup, dia hanya menggabungkan 2 jenis kekuatan hukum. Zheng Yufeng tidak menyangka bahwa sekarang, dia sebenarnya menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum. Menggabungkan 2 jenis kekuatan hukum dan menggabungkan 3 jenis, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Jika mereka semua, orang-orang ini, adalah jenius, maka Lin Changqing adalah jenius di antara para jenius. Dia sudah memenangkan saudara magang senior ini. Merasakan kekuatan yang ditunjukkan Lin Changqing, Ye Yuan juga sedikit terkejut. Hanya dengan melihat pemandangan ini di depan matanya, bakat Lin Changqing bahkan lebih kuat daripada Feng Tianyang dari stepa paling utara. Layak menjadi kaisar surgawi Bodhimanda. Para murid memang sangat berbakat. Hanya saja, ranah Ye Yuan secara signifikan lebih rendah dari Feng Tianyang saat itu dan dia sudah memusnahkannya. Sekarang wilayahnya setara dengan Lin Changqing, bagaimana Ye Yuan bisa menganggapnya serius? Selain itu, kartu truf Ye Yuan saat ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu itu. Hahaha, lihat itu. Hanya seorang jenius seperti Empyrean ini yang bisa menandingi junior apprentice Sister Meng Li. Semut sepertimu juga memiliki delusi keagungan, ingin bersaing dengan elang yang sombong juga. Sekarang, mohon padaku. Mungkin, aku akan sangat baik hati sehingga aku akan melepaskanmu. Lin Changqing berkata sambil tertawa keras. Apa yang dia dan Ye Yuan tanda tangani adalah kontrak jiwa surgawi dan bukan sumpah dao surgawi. Jika kedua belah pihak bersedia, mereka bisa menyingkirkan perjanjian itu. Tentu saja, itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak bersedia, kesepakatan ini akan terus berlaku. Zheng Yufeng memandang Ye Yuan dan tidak bisa menahan senyum dingin. Jadi bagaimana jika sage kedua? Jadi bagaimana jika putra terpilih surga klan naga? Junior Apprentice Brother Changqing juga seorang jenius tak tertandingi yang sulit ditemukan dalam 1.000.000 tahun. Bahkan jika Ye Yuan bisa melampaui Junior Apprentice Brother Changqing di masa depan, dia juga tidak punya waktu. Lebih dari 2000 tahun, itu tidak cukup untuk membiarkan Ye Yuan mengejar Junior Apprentice Brother Changqing. Ye Yuan membaik, tetapi Junior Apprentice Brother Changqing juga meningkat. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Lin Changqing, benar-benar tidak tahu dari mana rasa superioritasmu berasal. Anda pernah membual dan membual untuk menjadi jenius di depan saya, tapi sekarang, 1000 tahun telah berlalu, Anda hanya membiarkan saya melihat ini. Yang lebih menggelikan adalah kamu sebenarnya masih menepuk punggungmu sendiri. Wajah Lin Changqing sedikit turun dan dia berkata dengan suara dingin, berat, kamu benar-benar tidak ingin wajah ketika diberikan. Postur tidak dilakukan seperti ini. Anda tahu bahwa dengan mendapatkan harta yang menghalangi kekuatan Anda dan menggunakan trik untuk menyesatkan orang, Anda bisa kurang ajar di depan Empyrean ini. Jika bukan karena itu perjanjian 2000 tahun belum tiba, Empyrean ini akan menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan sekarang. Petik 2. Harta yang menghalangi kekuatan. Menggunakan trik untuk menyesatkan orang. Sudut mulut Ye Yuan menunjukkan sedikit geli, dan dia berkata sambil tersenyum ringan, kalau begitu buka matamu dan lihat apakah aku menggunakan trik untuk menyesatkan orang atau tidak. Bab 2179, Semut seperti apa kamu? Dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, aura melingkar perlahan mendorong keluar. Di bawah aura Ye Yuan,
domain dunia Lin Changqing tampak seperti pasta kertas, langsung hancur berantakan. Perasaan itu seperti telur bertemu batu. Ekspresi Lin Changqing berubah liar, dengan hiruk-pikuk mendesak kekuatan dunianya, mencoba untuk memblokir kemajuan Ye Yuan. Namun, itu tidak ada gunanya sama sekali. Pertunangan dua orang itu seperti orang kuat dan seorang anak yang saling mendorong. Advertisement. Orang kuat itu mendorong anak itu sepenuhnya sepihak. Aura itu meluas dengan sangat cepat, mencapai jarak 5.000 kaki. Jari-jari 5.000 kaki ini kedap air dan tidak dapat ditembus. Ye Yuan adalah penguasa. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa domain Ye Yuan akan begitu solid. Lin Changqing yang juga merupakan Empirean Cakrawala kedua sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Changqing sendiri, bola matanya bahkan keluar. Dia memandang Ye Yuan dengan wajah tertegun, hanya merasa bahwa pikirannya agak mati rasa dan tidak dapat membungkus dirinya sendiri di sekitar ini. Kamu, Empirean Cakrawala kedua, ini, bagaimana ini mungkin? Lin Changqing agak ragu apakah matanya bermasalah atau tidak. Dia berpikir sebelumnya, Ye Yuan sangat berbakat dan bisa menerobos ke alam dewa sejati dalam waktu 1000 tahun. Advertisement. Dia bahkan bisa menerobos ke alam dewa sejati tahap akhir. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan hanya menggunakan waktu 1000 tahun yang singkat untuk berubah dari dewa surgawi menjadi Empirean Cakrawala kedua. Sekarang, Ye Yuan sudah berdiri di garis awal yang sama dengannya. Selanjutnya, kekuatan domain Ye Yuan sangat kental. Itu jelas lebih dari level yang lebih tinggi darinya. Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak mengejar kecepatan secara membabi buta dan mengabaikan fondasinya. Ini, bagaimana ini mungkin? Zheng Yufeng juga membuka mulutnya lebar-lebar, dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Junior Apprentice Brother Changqing selalu disebut monster di Valen Maple Bodhidharma. Bakatnya sangat hebat dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Tapi bakatnya hanyalah sampah di depan Ye Yuan. Ingatlah bahwa seseorang berkata sebelumnya, aku dan Lier dan kamu, tidak akan pernah menjadi orang dari dunia yang sama. Anda mengatakannya dengan benar. Anda dan saya tidak akan pernah menjadi orang dari dunia yang sama. Kata-kata Ye Yuan langsung menyentuh hati, membuat pikiran Lin Changqing bergetar. Kalimat yang sama, tetapi arti yang dimilikinya sama sekali berbeda. Itu adalah semacam penghinaan yang dilihat dari ketinggian. Advertisement. 1000 tahun kemudian, Ye Yuan dan posisinya diam-diam beralih. Dia tidak pernah terlalu memikirkan Ye Yuan sebelumnya dari lubuk hatinya. Semut yang berasal dari kota kekaisaran, bagaimana dia bisa bersaing dengannya? Surga yang tiada taranya ini dipilih yang berasal dari seorang Bodhidharma. Tapi Ye Yuan menggunakan budidaya Empirean Cakrawala kedua dan menghancurkan semua harga dirinya menjadi berkeping-keping. Ini hanya 1000 tahun. 1000 tahun lagi, wilayah apa yang akan dicapai Ye Yuan? Perjanjian 2000 tahun, benar-benar menggelikan. 1000 tahun kemudian, hanya berdasarkan alam budidayanya, Ye Yuan akan bisa menginjak-injaknya sampai mati seperti menginjak semut. Zheng Yufeng memiliki pandangan kosong, dia akhirnya mengerti apa arti kata-kata Ye Yuan ketika dia memasuki gunung. 1000 tahun kemudian, saya bahkan bisa membunuhnya dengan menghembuskan nafas. Apakah masih ada kebutuhan untuk bersaing? Petik 2. Ya, tentu saja tidak perlu bersaing lagi. 1000 tahun kemudian, Ye Yuan setidaknya akan berada di Empyrean Realm tahap menengah, atau bahkan kekuatan utama Empyrean Realm tahap akhir. Sementara Lin Changqing paling banyak akan menjadi Empyrean Cakrawala ketiga. Tetapi bahkan jika Ye Yuan hanya berada di alam Empyrean tahap akhir, memukul Lin Changqing sampai mati dengan satu tamparan sudah cukup. Lalu bagaimana jika ketiga jenis kekuatan hukum itu disatukan? Tiba-tiba, Lin Changqing sepertinya memikirkan sesuatu, tatapannya berubah menjadi niat. Benar, saya masih menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum. Bahkan jika dia adalah Empyrean Cakrawala kedua, lalu bagaimana? Di peringkat yang sama, saya tak terkalahkan. Dia menarik napas dalam-dalam, sikap bangga di tubuhnya pulih sekali lagi, dan dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, bagus. Karena alammu saat ini sudah menjadi milikku, maka kesepakatan hidup dan mati kita bisa dimajukan terlebih dahulu. Petik 2. Kata-kata ini agak tidak tahu malu, bahkan Zheng Yufeng merasa wajahnya memerah. Dia jelas tahu bahwa dia tidak akan bisa menang 1000 tahun kemudian, dia ingin memajukan pertarungan sekarang, apa ini jika tidak tahu malu? Ye Yuan menatap Lin Changqing,
matanya penuh belas kasihan saat dia berkata sambil tersenyum ringan, apakah kamu yakin? Lin Changqing tersenyum dingin dan berkata, apa? Apakah kamu takut? Ye Yuan tertawa keras dan berkata, Lin Changqing, saat itu, ketika kamu datang ke Heavenly Eagle, kamu melihatku sebagai semut dan berkata bahwa aku tidak bisa menandingi liar. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat bahwa Anda hanyalah seekor semut di mata saya, dan juga betapa kuatnya manusia liar. Mendengar Ye Yuan mengatakannya seperti ini, Lin Changqing merasakan puncak kecemburuannya. Dia berpikir bahwa dengan mengandalkan bakatnya, dia akan dapat memindahkan suster magang junior Meng Li suatu hari nanti. Dia juga tahu bahwa selama bertahun-tahun, hati Lier tidak pernah goyah sebelumnya. Dan sekarang, Ye Yuan bahkan tumbuh sampai membuatnya takut. Melihatnya sekarang, kedua orang ini sangat cocok. Dia malah menjadi badut. Tetapi pada titik ini sekarang, jelas bukan saatnya untuk menginginkan wajah lagi. Baiklah, karena itu masalahnya, maka mari kita ubah kontrak Divine Soul dan mulai taruhan hidup dan mati sekarang. Lin Changqing berkata dengan seringai dingin. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, orang bodoh benar-benar tidak kenal takut. Anda masih terobsesi dengan taruhan. Itu tidak lagi penting. Bukankah ketergantungan Anda telah menyatukan 3 jenis kekuatan hukum? Sekarang, saya akan berdiri di sini, melepaskan serangan terkuat Anda. Saya akan membiarkan Anda melihat semut seperti apa Anda. Lin Changqing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar itu. Mungkinkah orang ini bodoh? Di Sunset Peak, gelombang tawa juga datang. Dari mana orang ini muncul? Berlari jauh-jauh ke sini dari jauh untuk mencari kematian. Hehe, kekuatannya lumayan, tapi kepalanya tidak berguna. Di dunia ini, aku belum pernah mendengar bahwa di peringkat yang sama, seseorang berani menahan serangan yang menggabungkan 3 jenis hukum. Setelah 1000 tahun berkembang, Lin Changqing tidak lagi menjadi tujuannya. Bakat Lin Changqing dibandingkan dengan Long Yuan sangat berbeda. Long Yuan diinjak-injak oleh Ye Yuan, apalagi Lin Changqing. Membunuh Lin Changqing hanyalah masalah menjentikkan jari. Bahkan jika dia benar-benar membunuh, Kaisar Langit Jatuh Maple juga tidak akan berani bicara banyak. Tapi tempat ini adalah Bodhidharma yang dimiliki Lier. Lebih jauh lagi, sepertinya Lier seharusnya menerima banyak manfaat di tempat ini. Meskipun Lin Changqing adalah pengejar Lier, dia tahu bahwa dia lebih mengagumi Lier dan bukannya tidak tahu malu seperti Long Hao. Jika dia benar-benar membunuh Lin Changqing, itu tidak akan baik untuk semua orang, dan itu juga akan menyulitkan Lier. Oleh karena itu, Ye Yuan juga tidak bisa diganggu untuk membunuhnya. Namun, Ye Yuan masih ingin memberitahu Lin Changqing bahwa bukan hanya dia, Ye Yuan, yang layak untuk Lier. Selanjutnya, di dunia ini, hanya dia yang layak untuk Lier. Membatalkan perjanjian jiwa surgawi, Lin Changqing masih agak bingung, merasa bingung. Mungkinkah orang ini benar-benar bodoh? Ye Yuan, sudahkah kamu berpikir dengan hati-hati? Jika pedangku ini jatuh, kau akan mati. Lin Changqing berkata dengan suara serius. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, saya hanya membiarkan Anda melihat betapa besar perbedaan antara Anda dan saya. Tatapan Lin Changqing menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, karena kamu bertekad untuk mencari kematian, aku berasumsi bahwa Lier juga tidak akan menyalahkanku. Pedang bulu sejati Blue Cloud. 1 pedang dilepaskan, 3 jenis kekuatan hukum terjalin bersama, hampir membelah ruang. Cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas menebas kehampaan dan langsung menuju Ye Yuan. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Menghadapi pedang yang menakjubkan ini, ekspresinya tidak berubah dan jantungnya tidak berpacu, tanpa sedikit pun niat untuk menghindar. Bang! Kehampaan bergetar, bumi berguncang. Tapi Ye Yuan stabil seperti gunung Tai, tidak bergeming sedikit pun. Bab 2180, Pukulan Berulang. Di Sunset Peak, ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Langkah yang merupakan serangan yang cukup untuk membelah gunung ini sebenarnya tidak meninggalkan jejak di tubuh Ye Yuan. Demikian pula Empyrean Cakrawala kedua, mengapa hal seperti itu terjadi? Hanya setelah beberapa saat semua orang menyadari kebenaran, tangisan seruan menghubungkan. Benar-benar membutakan mata anjingku. Marsial Paman Changqing tidak akan sengaja menjadi mudah, kan? Petik 2. Menghadapi lawan dengan peringkat yang sama, tidak peduli seberapa lemah lawannya, juga tidak mungkin untuk benar-benar tidak terluka dengan berdiri di sana dan membiarkan pihak lain memukul, kan?
Advertisement. Martial Paman Changqing menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum. Bahkan Empirean Cakrawala ketiga juga tidak akan berani menolak serangannya dengan paksa, kan? Petik 2. Lin Changqing adalah sosok surgawi di mata sesama anggota sekte ini, sebuah eksistensi yang tidak dapat mereka capai sama sekali. Tapi hari ini, Lin Changqing habis-habisan dan benar-benar gagal meninggalkan jejak di tubuh lawannya. Dampak semacam ini terlalu serius. Lin Changqing memiliki wajah kosong. Melihat Ye Yuan yang bangga dan tidak bergerak, dia bergumam, itu tidak mungkin. Ini, bagaimana mungkin? Blue Cloud True Feather Sword bahkan tidak bisa meninggalkan bekas di tubuhnya. Kata-katanya penuh dengan rasa pahit. Saat ini, dia benar-benar mengalami perbedaan antara dia dan Ye Yuan. Bahkan baru saja, ketika Ye Yuan mencapai cakrawala kedua Empirean, dia masih belum putus asa seperti sebelumnya. Dia masih merasa bahwa dia dapat bersaing dengannya, dan bahwa dia masih memiliki hak untuk berbicara secara setara. Advertisement. Tetapi pada saat ini, harga dirinya yang terakhir juga hancur berkeping-keping. Ye Yuan sudah kuat sampai membuatnya putus asa. Tiba-tiba, Ye Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan dingin, "Kakak ini, kamu menonton pertunjukan begitu lama. Bukankah seharusnya kamu menunjukkan dirimu sekarang?" Ekspresi semua orang berubah dan mau tak mau melihat sekeliling. Benar saja, orang parubaya perlahan berjalan keluar dari kehampaan dan dengan ringan menggenggam tangannya ke arah Ye Yuan saat dia berkata, "Murid tertua Kaisar Langit Jatuh Maple, Jun Mingxin, memberi hormat kepada sage kedua Kuil Imam." Junior Apprentice Brother Changqing menyinggung sage kedua, Kaisar ini meminta maaf atas namanya. Banyak terima kasih kepada sage kedua karena menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, dia juga saudara magang senior Li Er. Karena wajah Li Er, aku menyelamatkan nyawanya, itu saja. Jun Mingxin tersenyum sedikit dan berkata, sage kedua datang ke Valen Maple, tempat kami yang sederhana merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Guru sudah menunggu di puncak utama. Sage kedua, mari kita bergerak sekarang. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah, pimpin jalannya. Silahkan. Jun Mingxin dan Ye Yuan, satu di depan, satu di belakang, menghilang dari Sunset Peak. Berbisik. Dengan ini, Sunset Peak benar-benar meledak. Apa yang saya lihat? Paman bela diri hebat, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang agung, benar-benar meminta maaf kepada pemuda itu. Petik 2. Advertisement. Apa yang dikatakan paman bela diri hebat? Bijak kedua. Apa itu? Siapa yang tahu, tapi dia benar-benar eksistensi yang luar biasa. Kalau tidak, dia hanya seseorang di alam Empirean, mengapa paman bela diri agung memperlakukannya dengan hormat seperti itu? Petik 2. Semua orang berteriak untuk mendapatkan kabar, semua berspekulasi identitas Ye Yuan. Tapi level mereka terlalu rendah dan sama sekali tidak bisa berhubungan dengan Second Sage konsep ini. Lin Changqing berdiri terpaku di tempat. Sampai sekarang, dia masih belum bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Zheng Yufeng naik dan menepuk bahunya, berkata sambil menghela nafas, sebenarnya, sampai sekarang, aku masih tidak mau percaya bahwa dia adalah sage kedua dari Kuil Imam, sebuah eksistensi yang statusnya berada di urutan kedua setelah leluhur suci tinggi. Imam, bahkan 11 murid hebat semuanya ada di bawahnya. Petik 2. Seluruh tubuh Lin Changqing bergetar, menggunakan ekspresi tidak percaya untuk melihat ke arah Zheng Yufeng. Dia berkultivasi dengan pahit dalam pengasingan tertutup beberapa tahun ini dan sama sekali tidak tahu tentang urusan dunia luar. Tapi Kuil Imam, Imam besar leluhur suci, serta sosok seperti apa 11 murid besar Imam besar leluhur suci itu, dia sadar. Ye Yuan benar-benar memerintah di atas 11 murid besar. Bagaimana ini mungkin? Apakah Ye Yuan ini benar-benar orang yang sama dengan semut yang pernah dilihatnya sebelumnya di kota kekaisaran? Zheng Yufeng memandang Lin Changqing dengan agak simpatik. Dia tahu betapa hebatnya pukulan kali ini bagi Lin Changqing. Ketika keberadaan yang pernah kamu anggap sebagai semut tiba-tiba berdiri di depanmu. Dan menggunakan tatapan yang melihat ke bawah dari ketinggian untuk melihatmu, dan kamu tidak memiliki kekuatan sedikit pun yang tersisa untuk melawan. Keputusasaan semacam itu benar-benar tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Hanya menggunakan waktu 1000 tahun, Ye Yuan tidak hanya menyelesaikan transendensi serba dalam hal kekuatan, tetapi dalam hal status, dia juga menyelesaikan transformasi yang sangat luar biasa.
Bahkan tuannya mungkin juga harus menunjukkan rasa hormat kepada Ye Yuan, kan? Lagi pula, Sage kedua bukan hanya orang biasa. Status tersebut menandakan bahwa Ye Yuan adalah sosok nomor 2 kuil imam, menjadi eksistensi yang tidak dapat dihujat siapapun. Juga, pedang itu sebelumnya, dia bisa tetap tidak terluka sama sekali. Dia kemungkinan mengolah tubuh emas transformasi ketujuh yang legendaris. Selanjutnya, tampaknya tidak sesederhana itu. Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia juga putra terpilih surga klan naga. Zheng Yufeng tidak tahan untuk menembak jatuh saudara magang junior ini, tetapi beberapa hal, dia harus memberitahu Lin Changqing. Karena masalah Lin Changqing mungkin tidak akan dibiarkan begitu saja. Ye Yuan tidak membunuh Lin Changqing, itu dia yang murah hati. Tapi, Bodhidharma Maple jatuh memprovokasi dewa besar seperti itu, mungkinkah dibiarkan begitu saja? Tatapan Lin Changqing menjadi kendur, dia hampir hancur. 1000 tahun kemudian, pukulan yang diberikan oleh transformasi Ye Yuan kepada orang-orang benar-benar bencana. Surga dipilih. Benar-benar menggelikan. Di depan monster seperti itu, siapa yang berani mengaku sebagai pilihan surga? Memang, dia dan Ye Yuan sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Ini, 1000 tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi? Oh benar, di mana Junior Apprentice Sister Meng Li? Kenapa dia tidak muncul? Lin Changqing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Zheng Yufeng membuka mulutnya, ingin berbicara, tetapi kemudian dia menelan kata-kata itu kembali. Di dalam aula besar di puncak utama, seorang lelaki tua duduk tegak. Ye Yuan mengikuti Jun Mingxin dan perlahan masuk. Tuan, Sage kedua telah tiba. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, saya memberi hormat kepada senior Valen Maple. Tatapan Valen Maple sedikit berkedip, dan dia berkata dengan senyum tipis, Kaisar ini telah lama mendengar bahwa Second Sage menyelesaikan permainan catur abadi, Asnot, dan merupakan sosok luar biasa alkimia nomor 1 generasi saat ini. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya sangat muda. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu baik. Valen Maple sedikit terkejut di dalam hatinya, Ye Yuan tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan di wajahnya. Seolah-olah dia adalah jurang yang dalam. Sebagai kaisar surgawi, dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Di tubuh Ye Yuan, tidak ada sedikit pun keangkuhan liar pilihan surga yang tiada taranya, dan juga bukan kecerobohan yang seharusnya dimiliki seorang anak muda. Setiap gerakan dan tindakan tidak merendahkan atau angkuh. Valen Maple tidak bisa menahan nafas secara emosional, Lin Changqing dibandingkan dengan Ye Yuan seperti lumpur ke awan. Changqing anak ini dibubuhi busuk oleh kaisar ini, sehingga menghina Sage kedua tanpa memperhatikan kesopanan. Kaisar ini, meminta maaf untuknya. Valen Maple berkata sambil tersenyum. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Dia terus merasa ada yang tidak beres. Sejak memasuki Valen Maple Bodhidharma, keributan yang ditimbulkannya tidak terhitung kecil. Bahkan Valen Maple khawatir, jadi tidak ada alasan bagi Li Er untuk tidak tahu. Valen Maple tidak akan menyadari niatnya untuk datang, tetapi dia menggunakan perilaku Lin Changqing untuk membicarakan banyak hal. Sesuatu yang mencurigakan. Maple jatuh senior, aku datang untuk Li Er. Saya kira Anda juga sudah bangun. Aku ingin tahu di mana Li Er berada sekarang. Ye ini ingin bertemu dengannya. Kata Ye Yuan. Ini, wajah Valen Maple menunjukkan ekspresi kesulitan. Hati Ye Yuan menegang, dan dia berkata dengan suara serius, ada apa dengan Li Er? Valen Maple tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dan berkata dengan sedikit desahan, Li Er dia, hilang.